Bagaimana cara-cara untuk menjaring stakeholder terkait apabila pemerintah tidak banyak bertindak atau suportif di dalam kondisi dan juga iklim perkopian saat ini? Kalau menurut saya, pemerintah juga harus aktif. Karena pemerintah pasti punya anggaran, cuma tidak sebesar apa yang diharapkan. Dan stakeholder ini kan ada di daerah-daerah tertentu, Sumatera Utara ada, Aceh ada, tiap daerah itu ada. Nah kita aja guide stakeholder, pemerintah yang mendekatin stakeholder itu, dan mereka disadarkan gitu. Sebetulnya kalau untuk bibit unggulan itu udah nggak usah takut, yang seperti saya bicarakan. Di Puslit Koka itu full dengan kita punya bibit-bibit unggul. Dan itu bagus sekali kemudian. Untuk yang lain yaitu mereka bisa mendapatkan. Tinggal aja mau awal sekarang itu banyak yang penemuan baru dari Puslit Koka itu Komasti. Itu dari benih. Itu bukan bibit loh ya, bibit kan nunggu 3-4 bulan. Ini dari benih sampai panen itu kira-kira 3 tahunan sekarang. Dibandingin dulu itu 5 tahun. Jadi sekarang lebih cepat dan lebih high tech lah. Jadi mereka itu menemukan hal-hal itu. Dan itu juga katanya bisa di atas 2 ton. Sangat menjanjikan. Nah itu satu. Kedua, kemudian yaitu nanti pendekatan yaitu untuk pemerintah, yaitu kita siapin pestisida. Kalau pupuk, saya terus terang kita Indonesia kan juga banyak beberapa pabrik pupuk yang lumayan besar. Tinggal aja gimana kelanjutannya apa yang harus kita lakukan, nah itu yang perlu kita lakukan. Dan sebetulnya banyak profesor-profesor dari Universitas di Indonesia ini telah melakukan research gitu untuk pupuk-pupuk yang ramah lingkungan gitu. Dan itu udah banyak gitu dan bisa dilakukan. Dan bisa. Pemerintah tetap harus aktif juga. Kan petani kan nggak bisa semata-mata kecuali ada stakeholder yang membutuhkan kopi daerah situ. Pasti mereka itu akan membantu dengan sendirinya. Tidak akan ragu-ragu untuk melakukan itu. Oke, baik. Pak Pranoto, tentunya begitu ya. Tadi Anda sebutkan salah satu tantangan produktivitas kopi di tanah air adalah munculnya sejumlah penyakit-penyakit baru di tumbuhan kopi. Lalu ada tantangan apa lagi Pak terkait produktivitas di tanah air? Sebetulnya SDM, manusianya. Jadi manusia itu sangat berkaitan dengan kesejahteraannya. Jadi kenapa makin hari makin berkurang petani untuk care masalah kopi dan lain sebagainya? Karena harganya tidak bagus sebelumnya. Dan dulu itu Robusta itu kira-kira Rp20.000 dan Arabica yang bagus Mandailing itu cuma 3,6. Sekarang Mandailing itu udah di atas $7, $8 untuk per kilonya, dan Robusta itu udah di atas Rp70.000 dan sekarang gitu. Jadi saya 2008 itu saya mengadakan namanya kontes kopi specialty Indonesia, Pak. KKSI yang pertama tahun 2008. Tahun ini bulan Oktober yang ke-16 saya. Ya, saya melakukan ini semuanya gitu. Pada waktu itu orang-orang bilang gini, Pranoto gila katanya melakukan hal ini. Dan sekarang terbukti, Pak. Karena apa? Saya selalu mengundang juri dari seluruh dunia hadir. Saya selalu tanya, enak. Terus saya bilang, enak, lu bayar dong gitu. Ya kan? Saya selalu ngomong gitu. Dan itu yang saya lakukan. Dan ternyata mereka juga puas apa yang saya lakukan. Kemudian kegiatan dan CSR yang saya lakukan ke petani, mereka bangga. Dan maka akhirnya willing to pay. Istilahnya, ya willing to pay. Jadi sekarang tiap kita ekspor itu Arabica terutama, itu petani itu bisa mendapatkan $6 Pak, petani per kilo Arabica. Dan makanya banyak sekarang milenial yang jadi petani. Jadi Bapak tahu sendiri, petani kan udah tua-tua Pak. Kalau kenapa anak-anak petani ini Pak pada nggak mau jadi petani lagi? Karena income-nya nggak bagus. Jadi mereka rata-rata ke kota kerja di pabrik atau jadi bank, dan sekolah pun di PB itu bukan kuliah pertanian Pak katanya. Jadi agriculture economy Pak. Jadi maksudnya apa? Setelah itu mereka jadi banker, jadi apa. Nah itu yang harus kita perhatikan. Dengan saya melakukan ini, harga bagus. Sekarang banyak milenial muda yang menjadi petani. Nah itu yang menyebabkan sustainnya kopi di Indonesia. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan untuk kesejahteraan petani kita. Kalau petani sejahtera pasti bagus. Kayak 2 bulan lalu gitu, harga coklat di atas 100.000. Petani saya itu dulu, petani-petani kakao itu biasanya cuma berapa puluh juta gitu. Kemarin nerima ratusan juta Pak. Mereka kan baru menyatakan. Nah itu yang harus kita create, mendapatkan harga
yang sehingga petani kita mau memperbaiki produktivitas kopi, bukan hanya bibitnya, bukan apa, jadi SDM sama kesejahteraannya mereka. Oke, baik, SDM dan juga kesejahteraan mereka ini menjadi kunci kesejahteraan para petani sehingga menumbuhkan minat begitu ya untuk betul. Petani muda untuk akhirnya menjadi petani karena memang secara profit cukup menggiurkan begitu ya, Pak Pranoto. Tapi kalau kita bicara terkait kesejahteraan di sini, kita garis bawahi terkait kesejahteraan, adakah juga dukungan pemerintah ke sana, Pak Pranoto, terkait bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani? Nah, kalau untuk awal nanam kopi itu kita kan butuh 3 tahun. Jadi kita itu harus punya sesuatu income dari lain. Misalnya di sekitarnya itu pohon jeruk kayak apa gitu. Jadi penghasilan lain. Nah itu yang harus itu. Jadi saya tidak keberatan untuk melakukan bantuan benih maupun pestisida untuk petani-petani. Cuma saya selalu berbicara dengan Pemda. Selama beberapa tahun ke depan ini petani saya siapa yang memberi naungan gitu untuk kesejahteraan itu yang kan perlu. Nah saya kan nggak bisa nanggung semuanya. Saya mau ngasih setelah 3 tahun saya berani nanda tangan bahwa hasilnya akan saya ambil. Nah itu berani. Cuma selama mereka berjalan ke situnya itu mereka kan kebutuhan untuk hidup. Betul. Nah itu yang itu. Nah itu yang harus pemerintah pikirin. Oke, keterlibatan Pemda juga dibutuhkan begitu berarti Pak Pranoto ya? Sangat. Oke, baik Pak Pranoto. Tadi juga Anda katakan begitu ya terkait lahan dari untuk produksi taninya yang lama juga kian menurun begitu atau lahan-lahan perkopian ini makin lama kian menyusut. Lalu langkah dari AIKI sendiri seperti apa untuk menyikapi hal ini yang mana banyak masyarakat kita yang beralih justru tidak menjadi petani kopi lagi? Ya, gini. Makanya ini yang jadi hal yang sangat menarik. Di Indonesia ini kan komoditas yang paling bagus itu kan sawit. Betul. Nomor 2 itu karet, kakao, kopi. Gitu. Sekarang berubah. Jadi 1 itu sawit, nomor 2 itu kelapa. Kemudian nomor 3 itu karet, kakao, sama kopi. Gitu. Jadi petani itu selalu melihat, oh harga ini bagus, pohon ditebang. Mereka itu tidak pernah memikirkan untuk nanam lagi dari sesuatu itu kan tanaman tahunan, Mbak, semusim. Jadi mesti tunggu berapa tahun baru. Nah mereka pas sampai tahun itu harga kopi udah turun atau harga kakao. Nah itu yang nggak pernah dipikirin oleh mereka itu. Jadi kita selalu menjelaskan, memberikan arahan-arahan bahwa tidak semudah yang kalian pikirin. Jadi ayo kita bersama-sama, kita pikirin apa kegiatan apa yang harus kita lakukan sehingga kalian pun bisa ke depannya tetap hidup sejahtera itu ya. Oke, baik. Ini menarik kita bicara terkait harga begitu ya, apalagi harga secara global. Sebetulnya tren harga kopi saat ini seperti apa sih secara global Pak Pranoto? Apakah memang harga kopi kita juga mampu bersaing di rancah global? Oh, kalau harga kita udah nggak usah tanya, Pak. Karena harga kita itu benar-benar kopi kita itu Arabica kita 99,9% itu specialty, udah ada premium. Robusta kita juga sama, ada premiumnya. Jadi kita apapun kopi yang kita hasilkan itu pasti terjual, tidak akan nggak terjual gitu. Kalau harga ini Pak, memang yang menentukan adalah fund manager di New York sama London. New York Arabica, London itu adalah Robusta. Itu fund manager yang menentukan semua. Zamannya kakek saya itu zaman panen harga turun kita beli gitu. Pada waktu nggak panen harga naik kita jual. Itu dulu. Sekarang nggak lagi. Biarpun panen harga bisa naik. Karena apa? Yang bermain adalah orang yang punya duit, yaitu fund manager. Nah itu yang melakukan hal itu. Jadi harga ini bukan kita yang menentukan. Makanya saya sering memberi pengarahan-pengarahan kepada petani di lapangan. Petani itu, Pak, kita nggak ada harga. Yang nentuin harga bukan kita. Jadi petani itu merasa kita sebagai trader itu kita yang main harga melakukan. Sekarang transparan kok, Pak. Jam 6 pagi itu BBC, Radio Australia, Voice of America itu ada harga closingnya New York sama London kemarin berapa gitu. Petani juga punya handphone, udah nelpon bank, lihat exchange rate-nya berapa. Pak, sangat transparan dan kita nggak bisa main-main harga lagi.